dan akan mengambil alih materi kami. Nah, ini kami tampilkan adalah suatu contoh kasus mengenai hukum waris ya teman-teman, dari liputan 6 pagi. Nah, gara-gara rebutan warisan, seorang adik itu nekat membunuh kakaknya. Nah, dari hal seperti ini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ini adalah suatu perbuatan yang sangat miris. Ketika seorang saudara mampu atau tega membunuh saudaranya sendiri hanya karena sebuah warisan yang sebenarnya bukan harta mereka. Sebenarnya harta ini adalah harta orang tua mereka yang kemudian diturunkan kepada mereka. Nah, dari contoh ini kita bisa tarik beberapa faktor-faktor. Apa saja sih sebenarnya yang mendorong terjadinya pertikaian atau perebutan hak waris? Yang pertama ini adalah sifat tamak yang dimiliki oleh seorang manusia. Ketika seorang manusia itu memiliki sifat tamak, maka ia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Contohnya dalam hal ini adalah membunuh saudara kandungnya sendiri. Ia merasa bahwasanya harta yang ia peroleh dari orang tuanya itu tidak cukup untuk memenuhi apa yang ia butuhkan. Kemudian yang kedua adalah merasa bahwa dirinya itu layak mendapatkan harta lebih daripada saudaranya. Contoh, karena kasus ini adiknya yang nekat membunuh kakaknya, maka kita buat ilustrasi bahwasanya semisalnya adiknya ini adalah seseorang yang mengurus orang tuanya sebelum meninggal, mengurus rumahnya sebelum orang tuanya itu meninggal. Nah, ketika pembagian hak waris ternyata ia lebih sedikit daripada saudaranya, maka ia berpikir, loh, kan aku yang mengurus orang tuaku, kan aku yang mengurus rumah orang tuaku sebelum dia meninggal, harusnya aku yang memiliki harta warisan lebih banyak daripada mereka. Kok bisa mereka lebih banyak? Akhirnya apa? Terjadi yang namanya perebutan hak waris. Ia tidak terima bahwasanya hak waris yang ia terima itu hanya segitu, merasa bahwasanya ia layak memiliki warisan yang lebih. Kemudian yang ketiga adalah terbiasa untuk tidak berbagi antara satu sama lain dalam sebuah keluarga. Ketika sebuah keluarga itu biasanya tidak pernah berbagi, maka akan ada hal yang mengganjal di dalam dirinya. Akan ada rasa sifat iri dan dengki di dalam dirinya ketika saudaranya itu misalnya mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada dirinya. Tapi teman-teman, ketika kita sudah terbiasa berbagi, sharing dengan saudara kita, maka ini sudah tidak lagi menjadi pertikaian bagi kita. Kita sudah terbiasa berbagi dengan saudara kita. Karena sejatinya harta ini bukan harta kita, melainkan harta orang tua kita. Maka ketika kita dibagikan harta tersebut, maka kita akan merasa, alhamdulillah kita mendapatkan segini. Tidak ada pertikaian atau perdebatan mengenai jumlah yang kita peroleh. Dan yang keempat adalah tuntutan dari pasangan hidup. Ketika kita sudah menikah, maka sedikit banyaknya kita akan sharing, berbagi cerita, meminta pendapat kepada pasangan hidup kita. Tidak jarang bahwasanya pasangan hidup itu kadang-kadang memberikan pandangannya kepada kita sebagai pasangan hidupnya. Misal dalam konteks ini adalah mengenai warisan. Nah, seandainya pasangan kita itu menuntut untuk ayo rebut hak waris itu, ayo minta lebih hak waris itu, maka kadang-kadang kita gampang terprovokasi, gampang kita terbawa apa yang dibilang atau apa yang dikatakan oleh saudara kita, oleh pasangan kita. Maka akhirnya kita akan melakukan berbagai macam cara untuk kembali merebut hak waris tersebut. Dalam konteks ini kami berikan contoh bahwasanya adik nekat membunuh kakaknya. Nah, dari faktor-faktor tadi ada satu faktor yang menjadi faktor besar, faktor yang mendasari terjadinya faktor-faktor tadi dan terjadinya kasus ini. Apa itu? Kurang ngaji, kurang ilmu agama, kurang paham dia mengenai adanya hukum waris di dalam Islam. Bahwasanya Allah itu sudah mengatur berapa ketetapan-ketetapan yang akan diterima oleh ahli waris dari warisan-warisan orang tuanya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya hukum waris, dengan adanya warisan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu nih bahwasanya tidak ada lagi yang namanya pertikaian, tidak ada lagi perdebatan, karena setiap manusia, setiap saudara, setiap keluarga sudah mempunyai porsi masing-masing. Nah, oleh karena itu, ada beberapa hikmah dan manfaat dari adanya hukum waris. Yang pertama adalah menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Benar sekali ya teman-teman, ketika sudah ada yang namanya hukum waris, kita tahu berapa porsi yang kita terima, berapa porsi yang saudara kita terima, maka tidak ada lagi yang namanya konflik pertikaian. Kita tahu, ya udah memang segini porsiku sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu menciptakan keadilan. Mungkin teman-teman berpikiran bagaimana hukum waris itu bisa menciptakan keadilan? Karena kalau teman-teman telaah, kan beda-beda tuh warisan yang diterima oleh setiap orang. Ada yang 1/2, ada yang 2/3 dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana bisa menciptakan keadilan? Menurut riset atau penelitian dilakukan oleh dosen dari suatu universitas, yaitu Universitas Wijaya Kusuma, bahwasanya hukum waris ini memiliki yang namanya azas keadilan berimbang, di mana perempuan dan laki-laki itu
wajib atau layak untuk tampil menjadi ahli waris, tapi dengan porsi masing-masing, yaitu perempuan itu 1 daripada laki-laki itu 2. Jadi laki-laki itu memperoleh 2 kali lipat daripada perempuan. Kenapa demikian? Ini disesuaikan dengan tanggung jawab dan beban yang dipegang oleh masing-masing gender tersebut. Makanya dengan adanya hukum waris akan tercipta yang namanya keadilan dan mencegah konflik dan pertikaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dara dan Putri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kita Ustaz tadi, masih ada beberapa hikmah dan manfaat dari hukum faraid. Setiap aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah. Nah, syariat waris diturunkan guna untuk memberikan pengaturan dan memberikan rasa keadilan bagi setiap manusia. Saya Dara dan Putri akan menjelaskan mengenai hikmah dan manfaat hukum faraid. Pada poin kedua, yaitu terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Nah, pelaksanaan hukum waris ini semata-mata dilakukan untuk memberikan ketentraman dan keharmonisan kekeluargaan bagi orang yang melaksanakannya. Nah, hukum waris ini bersifat syariah. Orang yang memahami syariah akan menerima dengan ikhlas setiap keputusan yang bersumber dari syariah. Sebaliknya, orang yang tidak memahami syariah akan menganggap bahwa hukum waris ini semata-mata dilakukan hanya untuk sebagai upaya membatasi hak ahli waris. Padahal Islam telah mengatur hukum waris ini dengan sedemikian rupa untuk memberikan keadilan tanpa memandang apapun bagi setiap orang tersebut. Dan hukum waris ini juga pada poin ketiga, yaitu memahami asas-asas hukum kewarisan Islam. Nah, asas kewarisan Islam ini ada 10. Next. Yang pertama adalah asas integriti atau ketulusan. Nah, maksudnya di sini adalah kita melakukan hukum waris ini dengan ketulusan hati. Kita melakukannya dengan ketulusan hati, sehingga pada poin kedua juga ada asas ta'abudi atau penghambaan diri. Di sini penghambaan diri dimaksudkan sebagai ibadah. Jadi kita melakukan hukum waris ini semata-mata dengan ibadah. Seperti ketika kita melakukannya akan mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak melakukannya akan mendapatkan ganjaran. Seperti layaknya ketika kita menaati dan tidak menaati hukum-hukum Islam lainnya. Dan yang ketiga adalah asas hukukul maliyah atau hak-hak kebendaan. Hak kebendaan di sini dimaksudkan dengan hanya hak-hak benda saja yang diperbolehkan untuk diberikan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri atau jabatan dan ilmu itu tidak diperbolehkan. Dan yang keempat adalah asas hukum tabiiyah atau hak-hak dasar. Nah, hak-hak dasar ini adalah hak-hak dasar ahli waris sebagai manusia. Jadi artinya meskipun bayi yang baru lahir itu sudah bisa dikatakan sebagai ahli waris, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan bisa ditetapkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang selanjutnya adalah asas isbari atau keharusan. Ini adalah terjadinya pemindahan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan seseorang kepada ahli waris secara langsung tanpa ada kaitan hukum atau pernyataan dari pihak pewaris. Selanjutnya adalah asas bilateral. Nah, asas bilateral di sini adalah seseorang mendapatkan harta warisannya dari kedua belah pihak, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Dan selanjutnya adalah asas individual. Nah, asas individual di sini adalah seseorang mendapatkan harta warisannya tanpa ada campur tangan dari ahli waris lainnya. Yang selanjutnya adalah asas keadilan yang berimbang. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Miftah Ustaz dan tadi, asas keadilan berimbangnya itu adalah keseimbangan hak dan kewajiban tanpa memandang gender. Yang selanjutnya adalah asas kematian. Asas kematian ini terjadi ketika adanya yang meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah asas membagi habis harta warisan. Yang dimaksud di sini adalah harta tersebut habis dibagi dan tidak bisa tersisa lagi. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita.